Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerah keimanan, kesehatan dan keilmuan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi, berkomunikasi, bertukar pikiran, ide, gagasan dan ilmu di forum yang mulia ini, yakni Seminar Keselamatan Nuklir tahun 2023. Semoga forum yang mulia ini dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan kontribusi yang berarti dan positif dalam rangka pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Selanjutnya, kami haturkan terima kasih yang tak terhingga dan salam hormat yang mendalam kepada segenap panitia penyelenggara Seminar Keselamatan Nuklir tahun 2023 di Provinsi Bali atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemaparan makalah konsep radio ekowisata di Indonesia terkait optimalisasi manfaat dan pengelolaan risiko. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta Seminar Keselamatan Nuklir tahun 2023 yang hadir secara online maupun offline, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami memperkenalkan diri dan menyampaikan beberapa pandangan sebelum mempresentasikan makalah kami. Saya Irwanuddin Haikula dari Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Puspin EBT ICMI, dan sahabat saya Bapak Samsul Ma'arif dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa UST Yogyakarta. Lebih lanjut, kami menyampaikan pandangan filosofis terkait penyusunan atau penulisan makalah kami ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya di sektor energi, khususnya bahan bakar nuklir, sehingga perlu dioptimalisasi pemanfaatannya. Yang kedua, bahwa Indonesia sedang mempersiapkan diri membangun PLTN sesuai dengan rumusan RPJPM dalam rangka kepentingan kemaslahatan rakyat Indonesia di bidang ketenaga listrikan. Yang ketiga, bahwa sesuai amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yakni UUD 1945, Pasal 33 dijelaskan bahwa air, tanah, bumi, dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyat dan bangsa ini. Selanjutnya, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memprakarsai terbentuknya Badan Tenaga Atom Internasional di PBB dan juga direkomendasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional untuk membangun PLTN demi tujuan damai di bidang ketenaga listrikan. Selanjutnya, dari sisi filosofi spiritual, bahwa Indonesia merupakan wilayah Nusantara atau Nuswantara, yaitu negeri para kaum suci, sehingga pada kesempatan ini kami mengambil kerangka dari pandangan Islam dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang dijelaskan dalam firman Allah, wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas, bahwa Allah telah menurunkan logam yang mengandung kekuatan yang dahsyat untuk kemaslahatan dan kepentingan umat manusia, sehingga energi nuklir perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin karena sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk itu, seluruh komponen bangsa ini harus melakukan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam penyusunan konsep terkait dengan pembangunan dan pengembangan PLTN di Indonesia untuk mendukung sektor ekonomi produktif dan
mendukung sektor energi secara berkelanjutan. Selanjutnya kami menyampaikan pemaparan materi slide demi slide dari makalah kami tentang konsep radio ekowisata di Indonesia, tentang optimalisasi manfaat dan pengelolaan risiko. Slide pertama terkait pendahuluan, ada beberapa item yang menjadi dasar. Yang pertama, tren pariwisata nuklir, manfaat vs risiko, pendekatan optimalisasi konsep radio ekowisata, tantangan, dan tujuan dari kajian makalah ini. Selanjutnya, metode dalam kajian ini. Ada beberapa item dalam metode ini. Yang pertama, pemilihan metode, langkah studi, uji reliabilitas, pengolahan data, tahapan pengembangan konsep, integrasi konsep. Makalah di pendahuluan dan metode ini tidak kami baca satu persatu secara detail, namun kami hanya menyampaikan item-item yang pokok mengingat waktu yang terbatas. Selanjutnya, slide tahapan konsep radio ekowisata. Di dalam slide ini ada 5 tahapan yang dilakukan terkait dengan konsep radio ekowisata. Pertama, analisis manfaat, pengelolaan risiko, aspek keberlanjutan, peran pemerintah dan stakeholder, rekomendasi konsep. Selanjutnya, terkait poin-poin penting dalam konsep radio ekowisata di Indonesia. 1. Pengoptimalan manfaat, yakni 3 item pokok, potensi manfaat ekonomi, peningkatan pendapatan dan ekonomi lokal, pemahaman publik tentang sains dan nuklir. Pemahaman publik tentang sains nuklir. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan risiko yang terdiri atas 3 item juga, yakni identifikasi risiko radiasi, strategi mitigasi dan perlindungan, pengelolaan limbah dan dampak lingkungan. Dan poin ketiga, yakni pendekatan berkelanjutan dalam konsep radio ekowisata, yakni terdiri atas 3 item, yaitu konservasi lingkungan dan pelestarian alam, penggunaan energi terbarukan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Slide berikutnya adalah poin keempat, yakni peran pemerintah dan stakeholder dalam konsep radio ekowisata. Ada 2 item pokok, yakni yang pertama, kebijakan, pengawasan, dan pemantauan pemerintah. Kemudian yang kedua, kerjasama pemerintah, industri, dan masyarakat. Dari semua slide dari awal sampai yang keempat ini, kami sekali lagi menyampaikan bahwa tidak kami bacakan satu persatu penjelasannya, namun kami hanya menyampaikan item-item pokok atau menyebutkan item-item pokok dalam setiap slide ini. Selanjutnya, poin kelima, rekomendasi untuk pengembangan konsep radio ekowisata yang terdiri atas 2 item, yakni peningkatan kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi. Kedua, pengembangan program pelatihan dan sertifikasi yang juga menjadi bagian terpenting dalam konsep radio ekowisata di Indonesia. Dan slide terakhir adalah kesimpulan yang terdiri atas beberapa poin, yakni 1. Konsep radio ekowisata di Indonesia menjanjikan manfaat ekonomi dan edukatif yang besar melalui peningkatan kunjungan, pembangunan ekonomi lokal, dan pemahaman tentang sains nuklir. Kedua, pengelolaan risiko radiasi menjadi tantangan utama sehingga memerlukan strategi mitigasi, perlindungan pengunjung, pengelolaan limbah, dan mitigasi dampak lingkungan. Kemudian item ketiga, pertimbangan penting lainnya adalah perlunya pendekatan berkelanjutan dan peran pemerintah serta stakeholder. Dan poin berikut dalam kesimpulan ini, rekomendasi meliputi kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi dalam riset dan pengembangan program pelatihan, serta kesimpulan yang terakhir, kajian ini dapat memberi wawasan penting untuk pengembangan pariwisata nuklir dan berkelanjutan dan aman di Indonesia.
Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.